Apa kata Ustaz? Jadi dalam ilmu fikih, sholat itu, gerakan-gerakan sholat ada dua. Dalam ilmu fikih Syafi'i, rukun gerakan itu ada dua. Ada rukun gerakan yang tawil, yang panjang. Ada rukun gerakan qasir, yang pendek. Tidak usah disebutnya yang panjang karena banyak. Disebutkan yang pendek saja. Yang pendek itu cuma dua, iktidal sama duduk di antara dua sujud. Wis itu rukun pendek namanya. Selain itu namanya rukun yang tawil, yang panjang. Nah, ketika dalam pembahasan kita ini ada orang belum selesai Fatihah, imamnya sudah ruku, maka diperbolehkan dia meneruskan Fatihahnya sampai imam melakukan 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang ya. Uzira ila salasati arkanin tawilatin. Diuzuri, dimaafkan sampai 3 rukun yang tawil, yang panjang. Perhatikan. Imam dan makmum. Salah satu dari 5 kasus tadi itu terjadi. Akhirnya ini belum selesai Fatihah, imamnya sudah ruku. Satu ini berarti ya, 1 rukun. Iktidal berapa? Belum 2. Iktidal ini rukun pendek, tidak masuk hitungan. Berarti tetap 1. Ini masih baca Fatihah makmumnya. Sujud imamnya ini 2. Duduk antara 2 sujud ini masih berdiri. Berapa? Belum 3, 2 masih. Karena duduk di antara 2 sujud ini rukun pendek. Ketika sujud lagi ini baru 3. Nah, sebelum imamnya mengangkat kepala dari sujud yang kedua, ini sudah harus selesai, sudah harus ruku, ini harus nututi. Kalau imamnya ngangkat kepala dari sujud kedua, ini masih berdiri, batal sholatnya. Karena kesuwen ini. Ya sudah dikasih waktu masih tidak selesai-selesai. Ini Fatihah digawe qiraat rupane. Ya. Jadi untuk makmum yang bacaannya tidak bisa cepat, atau dia ingat belum baca Fatihah, kan baca Fatihah di hukumnya itu, maka dikasih waktu sampai 3 rukun tapi yang panjang. Rukuk 1, iktidal tidak masuk hitungan. Sujud 2, duduk antara 2 sujud tidak masuk hitungan. Sujud ketiga ini 3 rukun. 3 rukun yang panjang. Jangan sampai imamnya ngangkat kepala dari sujud kedua, antum masih berdiri baca Fatihah. Karena itu batal, melebihi batas. Berarti kalau antum baca Fatihah, imamnya ruku, iktidal, sujud, kemudian antum sudah selesai, kemudian antum ruku, iktidal, ini duduk, antum sujud, kemudian sujud lagi, antum duduk, sujud. Ini teruskan sudah. Itu sah salatnya, memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kita kembali lagi, imam sudah gerak, jangan antum ngerem, jangan diem. Karena kalau sudah 2 gerakan, rukuk, iktidal, kemudian merunduk sujud, antum tetap dalam keadaan berdiri tanpa uzur, sholatnya batal kan gitu. Yang terakhir tadi kalau punya uzur. Kalau punya uzur sampai 3 rukun yang panjang. Sebelum 3 rukun panjang antum harus nututi. Ini semuanya masalah ketika kita memiliki waktu baca Fatihah bersama imam, atau bahasa fikihnya itu bukan masbuk tapi muafik. Bukan masbuk. Kalau ada orang datang ke masjid, imamnya takbir, kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Sebelum imamnya ruku, antum itu ada waktu tidak baca Fatihah? Ada, cukup. Berarti antum muafik, bukan masbuk itu. Tapi kalau antum datang ke masjid, imamnya sudah baca surat, tinggal akhir-akhir surat, antum datang, Allahu Akbar. Kira-kira ada waktu tidak baca Fatihah sebelum imam ruku? Tidak nututi, berarti antum masbuk sekarang. Berarti masbuk. Masbuk itu orang yang takbir di belakang imam, tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Berapa waktunya?
Ya umumnya. Bukan ukuran bacaannya imam, bukan ukuran bacaannya makmum, tapi bacaan manusia secara umum Fatihah itu berapa detik. Ya, mudah-mudahan difahami. Jadi kalau kita takbir bersama imam, imamnya Allahu Akbar, kita takbir Allahu Akbar. Berarti ini bukan masbuk ini. Dia punya waktu kan baca Fatihah. Imamnya selesai semuanya ruku. Kemudian iktidal, antum tetap diem. Padahal selesai juga Fatihahnya, sengojo. Ndak wis aku ndak ruku, ana ndak iktidal. Ndak ada uzur ini. Sampai dia merunduk imamnya untuk batal sekarang sholatnya makmum. Kasus yang berikutnya, imam takbir, kita takbir juga di belakang. Allahu Akbar. Masbuk? Bukan. Bukan mas, karena dia mampu baca Fatihah di waktunya. Cuma dia ngelamun, meneng mikir. Mari ngono wis akhir surat baru eling. Loh, durung maca Fatihah. Imamnya ruku. Allahu Akbar. Maka baca Fatihah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai selesai. Biarkan imamnya ruku, iktidal biarkan. Yang penting jangan kelewat di 3 rukun panjang. Kemudian kita nututi imamnya, gerakan imamnya. Ojo ngelamun maneh mari ngono ya, rakaat berikutnya ngelamun tok ae. Paham ya? Nah, tapi kalau kita datangnya telat, melayu-melayu, wudu, imamnya wis maca surat, datang takbir Allahu Akbar, imamnya sudah akhir surat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kita baru takbir Allahu Akbar. Ada waktu enggak baca Fatihah? Enggak ada. Masbuk ini orang ini. Enggak usah baca Fatihah. Saya dikasih waktu 3 rukun panjang. Enggak berlaku itu kalau masbuk, langsung ikuti imam. Imamnya ruku, antum ruku, sudah gugur Fatihahnya kalau bagi masbuk itu. Yang kita bahas mulai kemarin sampai hari ini itu bukan pembahasan masbuk. Kalau makmum masbuk itu langsung ngikuti gerakan imam. Takbir, durung maca Fatihah imame ruku, sampean ruku. Karena Fatihahnya ditanggung sama imam bagi makmum masbuk. Nah, jadi pembahasan kita bukan makmum masbuk. Tapi makmum yang bisa membaca Fatihah tapi yaitu tadi sengaja mundur daripada imam, tidak ada uzur, atau dia ada uzur karena bacanya terlalu pelan, karena dia ngelamun dan lain-lain. Hukumnya seperti yang kita jelaskan. Nah. Kemudian bagi orang yang yakin dia tidak akan selesai Fatihahnya, tidak mungkin imamnya ngebut iki. Mantan supire bis akas misalnya. Mocone cepet, gerakannya cepet, iki makmume gak iso cepet mocoe. Tak terusno, jarine Habib dikasih waktu 3 rukun 3 rukun panjang. Iki imamnya ruku, iktidal, sujud, duduk, tak nututi ini. Sebelum sholat Anda batal karena imamnya cepat, maka niat mufarokoh. Wis yakin tak nututi ini sudah. Maka niat pisah dengan imam. Pisah wis, tutukno dhewe salate sampean. Biarkan imamnya ngebut tadi itu. Ini pilihan yang pertama. Waduh, kecepatan imamnya iki ya. Wis, putus wis, ana ndak ikut, ana salat sendiri. Wis biar imamnya salat sendiri, antum teruskan gerakan antum sendiri. Nanti imamnya salam, antum masih rakaat berapa misalnya salam-salam sendiri, wis dewe-dewe. Ini pilihan pertama. Kalau bisa nututi ya enak ya. Tetap gabung sama imam sampai selesai. Kalau yakin ndak nututi, maka niat mufarokoh tadi itu. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, tinggalan wis. Imamnya kita baca Fatihah karena lupa tadi tidak baca Fatihah maka kita baca Fatihah, imamnya ruku, kita masih berdiri baca Fatihah, baru bismillah, imamnya ruku. Iktidal kita masih baca Fatihah, sujud kita masih baca Fatihah. Duduk kita masih belum selesai Fatihahnya, ketika dia sujud sebelum mengangkat ini kan masih boleh ini ya. Kalau sudah ngangkat batal. Maka pilihan yang kedua, boleh antum langsung ikuti sujudnya imam.
Duh, ruku endi hilang wis. Ruku, iktidal, sujud pertama, duduk hilang semua. Berarti kita langsung ngikuti posisinya imam sekarang. Ndak nutut. Mufarokoh apa ndak ya? Ndak wis, ndak mufarokoh wis. Eman sholat jamaah. Maka ikuti sujudnya imam sekarang. Langsung sujud. Tinggalkan semuanya. Imamnya berdiri rakaat kedua, melok rakaat kedua. Terus itu. Nanti ketika imamnya salam, antum nambah 1 rakaat. Karena antum meninggalkan ruku, iktidal, sujud dan duduk. Berarti tidak jangkep rakaat itu. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampean ngadeko nambah 1 rakaat. Tapi masih sholat jamaah, dapat sholat jamaah. Kalau yang mufarokoh tadi ndak wis, sholat munfarid, sholat sendiri berarti. Sholat sendiri. Nah, jadi kalau kita uzur maka diberi waktu sampai 3 rukun panjang. Lek nututi, alhamdulillah berarti. Lanjut seterusnya, ndak ono masalah berarti ya. Lanjut saja, aman. Tapi kalau kita diberi waktu 3 rukun panjang, yakin ndak nututi, maka diberi 2 pilihan. Niat mufarokoh bisa sholat dewe-dewe, atau langsung ngikuti posisinya imam. Sekarang posisi apa? Antum ikuti langsung. Loh, sebelumnya belum saya lakukan, rukuk belum, biar sudah. Imam di mana, ikuti posisinya. Sampai selesai salam baru kita nambah 1 rakaat. Nambah 1 rakaat. Nah.